Selamat siang, perkenalkan nama saya Lisana Labole, mahasiswa UT semester 3 program studi PGSD UPBJJ Medan. Saya akan merangkum modul 11 mata kuliah PDGK 4102 konsep dasar IPS. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada kegiatan 1, yaitu hakikat, peran, dan peranan model pembelajaran konsep dasar IPS. Pada bagian KB ini dibahas pentingnya pemahaman mengenai model pembelajaran yang efektif untuk mengajar IPS. Pembelajaran IPS yang baik diharapkan dapat membantu siswa memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep sosial dalam kehidupan sehari-hari. Istilah inquiry ini berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Inquiry ini juga dibutuhkan sebagai metode untuk mengkaji fenomena. Menurut para ahli, pendekatan inquiry ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah kebosanan siswa dalam kelas karena proses belajar lebih terpusat kepada siswa. Roger menyatakan bahwa inquiry merupakan proses untuk mengajukan pertanyaan dan mendorong semangat belajar para siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Istilah ini sejajar dengan metode pemecahan masalah, berpikir reflektif, dan discovery. Menurut Banks, mengemukakan pendekatan mengajar dalam IPS dengan menggunakan inquiry sosial untuk menghasilkan fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Tujuan utama inquiry sosial adalah memberikan kontribusi untuk para pengambil kebijakan dan menghasilkan keputusan-keputusannya. Banks mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran inquiry untuk IPS sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah, yaitu ide yang jelas atau masalah yang akan dipecahkan dengan syarat harus lengkap, tepat, dan dapat diteliti. Kedua, merumuskan hipotesis, merupakan rumusan dugaan atau jawaban sementara yang mengarahkan kepada proses penelitian. Ketiga, definisi istilah, merupakan konsep yang jelas tentang masalah penelitian. Keempat, pengumpulan data, yaitu tahapan pengumpulan data menggunakan berbagai metode, menguji hipotesis dan menghasilkan generalisasi serta teori. Kelima, pengujian dan analisis data. Keenam, menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori, merupakan tahapan di mana penelitian berusaha menguji dapat dibuktikan dengan berdasarkan pada informasi yang telah terkumpul. Ketujuh, memulai inquiry lagi dan tidak bersifat linear atau terputus. Secara skematik, model pembelajaran inquiry untuk IPS dapat digambarkan dalam bagan berikut. Baik, masuk kita pada kegiatan belajar 2, yaitu model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Bagian ini membahas tentang model-model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, khususnya fokus pada keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Pembelajaran IPS memerlukan pendekatan yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Model pembelajaran yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan kedua keterampilan ini dalam proses belajar mengajar.
1. Keterampilan berpikir kritis. Menurut Johnson, berpikir kritis berasal dari kata Kleinian yang berarti menaksir nilai sesuatu. Berpikir kritis melibatkan penilaian yang tepat terhadap suatu informasi atau pernyataan berdasarkan norma dan standar yang berlaku. Komponen berpikir kritis antara lain: 1. Kemampuan kognitif meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Kedua, informasi dan pengetahuan yaitu pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Ketiga, dimensi efektif adalah sikap yang mendukung proses penilaian dan pengambilan keputusan. Keterampilan berpikir kritis menurut Bayer ada 10, yaitu: A. Membedakan antara fakta dan nilai dari suatu pendapat. B. Menentukan reliabilitas sumber. Bagian C. Menentukan akurasi fakta dari suatu pertanyaan. D. Membedakan informasi. E. Mendeteksi penyimpangan. F. Mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. G. Mengidentifikasi tuntutan dan argumentasi yang tidak jelas. H. Mengakui perbuatan yang keliru dan konsisten. I. Membedakan antara pendapat yang tidak dan dapat dipertanggungjawabkan. J. Menentukan kekuatan argumen. Mengajar berpikir kritis. Terdapat 2 strategis dalam mengajar berpikir kritis, yaitu: bagian A. Strategi induktif. Pertama, memperkenalkan keterampilan, yaitu guru memperkenalkan keterampilan berpikir kritis dan mengapa itu penting. Kedua, contoh dan penerapan. Guru memberikan contoh nyata dan siswa mencoba menerapkannya ke tempat tersebut. Ketiga, refleksi. Siswa menggambarkan dan menjelaskan proses berpikir mereka. Bagian B. Strategi direktif. Pertama, mengantar keterampilan, yaitu guru menjelaskan keterampilan berpikir kritis secara mendetail. Kedua, prosedur dan aturan, yaitu menunjukkan bagaimana keterampilan tersebut diterapkan. Ketiga, demonstrasi, yaitu guru mendemonstrasikan penggunaan keterampilan dalam situasi nyata. Keempat, penerapan. Langkah-langkah demi langkah siswa menerapkan keterampilan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Bagian kelima, refleksi proses berpikir, yaitu siswa menggambarkan apa yang terjadi dalam pikiran mereka saat menerapkan keterampilan tersebut. 2. Keterampilan berpikir kreatif. Menurut Seth N. Armstrong, berpikir kreatif melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli yang berbeda dari pemikiran konvensional. Pengajaran berpikir kreatif. Pertama, keterampilan berpikir kreatif yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir di luar otak, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, dan memilih pendekatan yang inovatif. Kedua, menerapkan di kelas, yaitu siswa didorong untuk memunculkan ide-ide baru dan berpikir secara kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Implementasi model pembelajaran. A. Pemecahan masalah. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mencari alternatif solusi. 3. Mengevaluasi dan memilih solusi terbaik.
4. Menerapkan solusi yang dipilih dan mengevaluasi hasilnya. B. Inquiry. Siswa dilibatkan dalam proses penemuan melalui penyelidikan yang mendalam terhadap topik yang dipelajari. Baik, masuk kita pada kegiatan belajar 3, yaitu implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Pada kegiatan ini menguraikan bagaimana model-model pembelajaran yang telah dibahas dapat diterapkan di kelas. Pendekatan yang digunakan termasuk metode pemecahan masalah dan inquiry yang mengharuskan siswa untuk aktif mencari dan mengolah informasi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. 1. Model pembelajaran problem solving. Ada 4 tahapan proses pemecahan masalah menurut Seth and Armstrong, yaitu A. Mengenal adanya masalah. B. Mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk memecahkannya. C. Memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. D. Mencari solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Wilkins, menguraikan 6 langkah model pembelajaran problem solving, yaitu A. Mengklarifikasikan dan mendefinisikan masalah. B. Mencari alternatif solusi. C. Menguji alternatif solusi. D. Memilih solusi. E. Bertindak sesuai dengan pilihan solusi. F. Tidak lanjut. 2. Model problem solving, inquiry atau model pembelajaran penemuan. Secara umum, batasan yang tegas antara 3 pendekatan model pembelajaran tersebut belum ada kesepakatan. Persamaan dari ketiga model pembelajaran tersebut adalah semua pernyataan adanya keterlibatan siswa dalam proses untuk tercapainya suatu solusi. Baik, masuk kita pada kegiatan belajar 4, model desain pembelajaran pengambilan keputusan. Bagian terakhir dari modul ini membahas model pembelajaran yang berfokus pada pengambilan keputusan. Siswa diajarkan untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Model pembelajaran pengambilan keputusan. Makna konsep pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang alternatif pilihan yang bersedia, menimbang fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan tentang nilai pribadi dan masyarakat. Banks menyatakan tujuan dasar inquiry sosial adalah untuk menghasilkan pengetahuan dalam bentuk fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Menurut Banks, ada 2 syarat untuk melaksanakan model pembelajaran pengambilan keputusan adalah pengetahuan sosial dan metode cara mencapai pengetahuan. Karlinger menyimpulkan ada 4 metode memperoleh pengetahuan, yaitu A. Berpegang pada apa yang telah diketahui kebenaran. B. Mencari informasi untuk mempercayai. C. Mengetahui sesuatu karena telah disepakati kebenarannya. D. Metode ilmiah. Menurut Banks, ada 2 syarat untuk melaksanakan model pembelajaran pengambilan keputusan adalah pengetahuan sosial dan metode cara mencapai pengetahuan. Karlinger menyimpulkan ada 4 metode
memperoleh pengetahuan, yaitu A. Berpegang pada apa yang telah diketahui kebenaran. B. Mencari informasi untuk mempercayai. C. Mengetahui sesuatu karena telah disepakati kebenarannya. D. Metode ilmiah. Menurut Banks, langkah-langkah yang dianjurkan dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara sekuensial sebagai berikut. A. Mengenal masalah yang perlu diambil keputusan. B. Perolehan pengetahuan melalui inquiry ilmu sosial. C. Mengorganisir masalah dan pengetahuan untuk bahan pembelajaran. D. Inquiry nilai. E. Pengambilan keputusan dan tindak untuk warga negara. F. Menentukan urutan tindakan. G. Memberi kesempatan kepada warga negara untuk bertindak dan berpartisipasi, baik di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Sekianlah rangkuman modul 11 PDGK 4102 KB1 sampai 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih, ya Allah.